Pernah lihat seekor hamster di dalam kandangnya, lalu ia berlari kencang di atas roda kecil yang terus berputar. Nah, kakinya bekerja keras, napasnya terengah-engah, tapi dia nggak pergi kemana-mana. Jadi dia berputar di roda itu aja atau berputar di tempat. Nah, hamster itu tetap di situ meskipun tenaganya habis. Nah, jadi teman-teman banyak dari kita nggak sadar kalau hidup kita itu seperti hamster. Nah, jadi pagi hari kita bergegas pergi ke kantor, kemudian macet-macet, ada rapat, kemudian mengikuti tenggat waktu yang nggak bisa habisnya. Nah, malam hari kita pulang dengan badan yang sudah lelah, hanya untuk tidur sebentar dan mengulang itu semua keesokan harinya. Nah, di sela-sela itu semua, kita sibuk mencicil rumah, kemudian cicil mobil, kartu kredit, dan juga memenuhi gaya hidup yang terus menguras isi rekening kita. Nah, gaji kita naik, pengeluaran juga ikut naik. Dapat bonus. Ya, bonusnya langsung habis untuk upgrade lifestyle. Dan juga kita kerja kembali agar terus bekerja. Nah, inilah yang disebut dengan rat race. Jadi perlombaan tikus. Sebuah siklus di mana tanpa ada ujung yang memenjarakan waktu, kemudian tenaga, dan juga kebahagiaan kita. Dan sialnya, semakin keras kita berlari, semakin sulit kita keluar dari lingkaran. Nah, jadi bukan berarti itu nggak mungkin ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara keluar dari jebakan siklus rat race. Nah, jadi teman-teman, sekarang Anda bayangkan seorang karyawan bernama, sebut saja namanya Riko, usianya 30 tahun, dia manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Setiap bulan gajinya hampir 2 digit. Nah, di mata teman-teman hidup Riko itu terlihat mapan, punya mobil baru, kemudian makan siang di kafe kekinian, liburan ke Bali sekali atau 2 kali dalam setahun. Tapi di balik itu semua, Riko nggak pernah benar-benar tenang hidupnya. Ia punya cicilan rumah selama 20 tahun. Kemudian ia juga punya cicilan mobil 5 tahun. Dan ada lagi hutang kartu kredit. Nah, jadi dari situ teman-teman utang kartu kreditnya juga numpuk. Nah, setiap bulan 70% gajinya itu lenyap untuk membayar kewajiban. Sisanya hanya pas-pasan. Ada tabungan, ya nggak sempat nabung. Investasi, ya gimana mau kepikiran investasi. Sakit sedikit aja, langsung stres mikirin biaya untuk berobat ke rumah sakit. Yang lebih menyedihkan lagi teman-teman, nah Riko ini tadi hampir nggak punya waktu buat keluarga. Anaknya tumbuh besar dengan panggilan video atau video call gitu ya teman-teman. Istrinya sering tidur terlebih dahulu karena Riko selalu pulang larut malam. Dan yang paling parahnya lagi, ia nggak pernah tahu kapan ia harus terus hidup seperti ini selain karena udah terlanjur. Nah, jadi gitu. Sampai suatu hari tubuhnya mulai memberontak. Ia kelelahan yang berkepanjangan sehingga membuat tubuhnya tumbang dan harus dirawat selama seminggu di rumah sakit. Nah, di atas ranjang rumah sakit, Riko mulai berpikir, nah, untuk apa ini semua? Kenapa aku masih berada di sini? Kenapa aku masih merasa kekurangan? Padahal setiap hari aku sudah bekerja mati-matian sampai akhirnya aku jatuh sakit. Dan itulah titik baliknya teman-teman. Kalau teman-teman jadi sebagai jalan keluar dari perangkap rat race ini, maka jalan keluar yang ini bukan berarti kita langsung resign dan juga pindah ke Bali untuk menjadi peternak kambing, kecuali ya kamu benar-benar pengen gitu ya teman-teman ya. Jadi tanpa kita rencanakan kamu pengen pindah ke Bali ya buat ternak kambing. Tapi hal itu bisa dimulai dari kesadaran dan diikuti dengan langkah kecil namun tentu saja konsisten untuk dilakukan. Nah, berikut ini ada beberapa langkah atau 4 pilar utama yang bisa membebaskan diri Anda dari jebakan balapan tikus. Nah, yang pertama, temukan tujuan finansial yang bermakna. Jadi maksudnya gini teman-teman, hidup tanpa tujuan itu seperti kita berlayar tanpa tujuan atau tanpa arah. Nah, jadi mau sampai kemanapun nggak akan pernah tahu kita apakah udah dekat atau masih jauh. Tanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya kamu cari dalam hidup ini? Apakah itu waktu bersama keluarga, kemudian kebebasan waktu, dan juga sekedar bisa hidup tanpa rasa cemas di akhir bulan. Nah,
Tujuan yang jelas akan membuatmu bisa menilai pengeluaran mana yang paling penting, pekerjaan mana yang paling sesuai untuk kamu lakukan, dan keputusan finansial apa sebenarnya yang layak untuk kamu ambil. Nah, yang kedua, menabung dan berinvestasi, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Nah, jadi banyak orang berpikir, ya udah nanti aja nabungnya, gaji aku udah gede. Padahal menabung itu bukan soal jumlah, tapi soal habit. Nah, uang 100.000 yang ditabung setiap minggu bisa jadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Investasi pun nggak harus langsung pada saham atau properti yang nilainya besar dan bikin kamu nggak tenang. Tapi bisa dimulai dari reksadana, kemudian cicilan emas, atau emas batangan, atau bahkan modal kecil-kecilan untuk membuka usaha. Yang terpenting adalah uangmu bekerja, bukan hanya kamu yang kerja untuk uang. Jadi gitu teman-teman, coba pola pikirnya. Yang ketiga, berutang secara bijak dan produktif. Nah, jadi utang itu sebenarnya bukan musuh, tapi bisa jadi jebakan. Nah, jadi kita mesti bedakan antara utang produktif, misalnya untuk modal usaha, kemudian pembelian peralatan alat kerja, modal kerja, dan juga utang konsumtif yang terdiri dari pembelian HP baru atau cicilan untuk demi gengsi tadi. Nah, jadi tanyakan pada dirimu sendiri atau hutang yang kamu ambil ini, apakah ini bisa membantu saya untuk menghasilkan uang lebih banyak? Atau hanya menguras uang yang belum saya punya? Nah, jadi gitu. Jadi bijaklah bahwa sampai kamu kerja keras hanya untuk membayar barang-barang yang sebenarnya itu sebenarnya nggak kamu terlalu perlukan. Yang keempat, ubah cara pandangmu terhadap uang. Jadi banyak orang melihat uang itu sebagai tujuan akhir. Padahal uang itu sebenarnya hanya alat. Nah, sama seperti palu bukan rumah. Uang bukanlah kebahagiaan. Nah, jadi dengan perspektif yang sehat, kita jadi nggak mudah tergoda oleh gaya hidup palsu dan tekanan sosial. Nah, jadi kita juga bisa bilang enggak pada tawaran cicilan 0% yang sebenarnya itu nggak perlu. Dan bilang ya pada hal-hal positif yang mendukung kebahagiaan kita di dalam jangka panjang. Seperti waktu luang, kemudian kesehatan mental, dan juga relasi yang sehat. Nah, oleh karena itu teman-teman, dari pemikiran ini kemudian kita butuh yang namanya extra income. Nah, jadi dari sampingan menjadi jalan keluar. Salah satu yang banyak ditempuh oleh orang-orang yang berhasil keluar dari red race ini adalah membangun sumber pendapatan tambahan. Jadi nggak harus langsung besar ya teman-teman. Bisa dimulai dengan menjual makanan ringan, kemudian jasa desain, atau bahkan menjadi dropshipper atau reseller online. Kuncinya adalah memanfaatkan waktu luang secara bijak. Jadi daripada kamu scrolling media sosial berjam-jam, nah lebih baik kamu tingkatin skillmu atau update skillmu, skill baru dengan ikuti kelas online atau mengembangkan ide bisnis kecil ini menjadi ide bisnis yang besar. Nah dari sini kemudian harapan itu akan muncul ya. Jadi ketika bisnis sampingan mulai berkembang, kamu mulai melihat alternatif. Nah, ketika penghasilan tambahan mulai stabil, kamu bisa menabung yang lebih banyak. Bahkan bisa mengurangi jam kerja, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, beberapa tahun kemudian banyak akhirnya yang bisa hidup dari usaha mereka sendiri. Dan juga dengan waktu yang lebih fleksibel dan juga hidup yang lebih bermakna. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kamu itu sebenarnya bukan tikus dan hidup kita itu bukan perlombaan. Nah, jadi red race ini membuat kita lupa bahwa hidup bukan soal siapa paling cepat, paling sibuk, dan paling kaya. Nah, hidup itu adalah soal siapa yang paling sadar, paling damai, dan paling bahagia dengan cara kita sendiri. Jadi, keluar dari red race itu bukan sesuatu yang bisa terjadi di dalam semalam, teman-teman. Nah, tetapi itu sebenarnya sangat mungkin untuk kita lakukan. Nah, jika kamu mulai hari ini, maka itu sebenarnya langkah maju yang bisa kamu tempuh dan bisa kamu lakukan, dan ini berjalan sesuai dengan goal yang sudah kamu tentukan di awal. Jadi, sebelum roda itu terus-menerus berputar dan memenjarakanmu, berhentilah sejenak, ambil napas, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini hidup yang aku inginkan atau jalan hidup yang aku pilih? Nah, kalau jawabannya tidak, maka inilah waktu yang tepat bagimu untuk melangkah keluar. Pelan-pelan tapi pasti, ya, karena kamu bukan tikus tentu saja. Kamu manusia yang layak punya hidup yang lebih baik.